saya Taskia Zahra Indra dengan NIM 860412726 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan secara ringkas dan analitis tentang bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Secara analitis, bagaimana sih ontologi, epistemologi, aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu? Filsafat ilmu sendiri adalah induk dari semua ilmu pengetahuan dan dia ditopang oleh 3 pilar utama ini, yaitu epistemologi, aksiologi, dan ontologi. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu agar ilmu yang nanti kita ajarkan ke anak SD itu sah atau benar secara metode dan bermanfaat secara etika. Selanjutnya kita akan bahas pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi menurut modul filsafat ilmu halaman 2.9. Yang pertama kita akan membahas ontologi, yaitu ontologi berasal dari kata ontos yang artinya ada. Jadi, ini adalah cabang filsafat yang secara khusus membahas hakikat dari segala sesuatu yang ada. Pertanyaannya, objek apa sih yang sebenarnya yang dikaji oleh sebuah ilmu dan apakah objek itu nyata? Secara analitis, ontologi ini fondasinya paling awal. Bayangkan, kita sebagai guru SD mau belajar tema benda cair dengan contoh air. Sebelum kita mikir metode mengajarinya, kita harus yakin dulu nih secara ontologi bahwa air sebagai objek kajian itu benar-benar eksis, nyata, dan bisa diamati, bukan hanya mitos dan imajinasi. Kalau dari awal objeknya aja enggak jelas keberadaannya, maka seluruh proses pembelajarannya setelahnya akan menjadi absurd atau tidak bermakna bagi anak. Yang kedua ada epistemologi. Kalau ontologinya sudah menjawab apanya, lalu epistemologi menjawab bagaimana. Ini adalah cabang filsafat yang membahas teori pengetahuan. Pertanyaannya, bagaimana sih caranya kita memperoleh ilmu yang valid dan bagaimana cara menguji kebenarannya dari pengetahuan tersebut? Jadi, analisisnya adalah ilmu pengetahuan tidak boleh didasarkan pada katanya atau asumsi. Harus ada metode yang bisa dipertanggungjawabkan. Untuk level anak sekolah dasar, metode yang paling valid adalah metode empiris, yaitu melalui observasi, eksperimen sederhana, dan tanya jawab. Kebenarannya diuji lewat pembuktian indrawi langsung. Contohnya, anak tahu nih bahwa air itu sifatnya cair karena dia melihat dengan mata, menyentuh dengan tangan. Untuk menguji kebenaran pengetahuan itu, kita lakukan eksperimen. Jadi anak-anak lebih ngerti, lebih banyak tahunya. Caranya, air dari gelas A dituang ke gelas B. Ternyata bentuknya mengikuti wadahnya. Maka terbukti secara empiris bahwa pengetahuan air adalah benar. Jadi, yang terakhir ada aksiologi. Setelah kita tahu objeknya dan bagaimana mempelajarinya, untuk apa ilmu ini? Aksiologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu. Secara analitis, kita harus sadar bahwa ilmu pengetahuan itu tidak pernah netral nilai. Selalu ada tanggung jawab etis yang melekat. Sebagai guru, kita punya kewajiban untuk mengarahkan ilmu pengetahuan bagi kebaikan dan keselamatan. Contoh, Kondrati SD. Tujuan kita mengajar tema air bukan sekedar anak-anak hafal sifat-sifat air, tetapi agar anak tumbuh menjadi manusia yang peduli lingkungan, terbiasa hemat air, dan tidak membuang sampah ke sungai. Jika ilmu tentang air justru dipakai untuk mengajarkan cara bermain air hingga menyebabkan banjir di kelas, maka secara aksiologi itu sudah menyimpang dari etika pendidikan. Dari penjelasan tadi, kita bisa lihat bahwa keterkaitan ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu bersifat hierarkis dan tidak bisa dipisahkan.
Urutannya logis. Pertama, ontologi menentukan dulu objek kajiannya harus ada. Yang kedua, epistemologi mengatur cara mempelajarinya agar benar. Dan yang ketiga, aksiologi mengawal agar tujuannya untuk kebaikan. Jadi, saya menganalogikan ini seperti membangun sekolah. Ontologi itu memastikan lahannya ada dan sah. Epistemologi itu memastikan cara membangunnya benar agar gedungnya kuat. Dan aksiologi itu memastikan bahwa sekolah tersebut nantinya digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan untuk praktik korupsi. Jadi, kesimpulannya, tanpa ontologi, ilmu menjadi halusinasi. Tanpa epistemologi, ilmu menjadi hoax. Dan tanpa aksiologi, ilmu menjadi berbahaya. Oleh karena itu, sebagai calon guru sekolah dasar, memahami ketiga pilar ini membuat kita tidak hanya berperan sebagai pengajar yang transfer ilmu, tetapi sebagai pendidik yang membentuk karakter dan peradaban. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.